Assalamualaikum Ananda semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan kita kali ini membahas tentang ekologi fisik alam Riau, yaitu meliputi Tasik, Selat, dan Laut. Setelah mempelajari bab ini, Ananda diharapkan mampu untuk mengetahui ekologi fisik alam Riau dan memahami fungsi serta manfaat ekologi fisik alam Riau. Tahukah Ananda apa itu ekologi? Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Jadi, ekologi fisik alam Riau yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup di wilayah Provinsi Riau. Budaya Melayu menempatkan ekologi fisik sebagai bagian dari hutan tanah. Kawasan ini merupakan satuan wilayah adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh warga komunal. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanah diatur oleh lembaga kekuasaan tradisional yang terdiri atas 3 kewibawaan, yaitu adat, ulama, dan pemerintah. Ketiga kewibawaan ini disebutkan dalam ungkapan tali berpilin 3. Hutan tanah menjadi sumber ekonomi dan tempat tumbuh kembang tradisi dan budaya. Hutan tanah juga menjadi lambang tuah dan marwah yang menjadi harkat dan martabat suatu kaum, suku, dan puak orang Melayu. Orang tidak memiliki hutan tanah dianggap sebagai masyarakat terbuang dan dipandang rendah. Sikap dan perilaku seseorang terhadap alam penanda penting tentang jati diri seseorang tersebut. Hutan tanah mencakup 4 bagian, yaitu tanah perkampungan, rimba, tanah peladangan, dan kawasan perairan. Setiap bagian berfungsi mendukung berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Melayu. Sejak masa lalu, kawasan perairan di Riau menjadi salah satu perairan yang paling subur di dunia. Berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang pada kawasan ini yaitu ikan tangkapan segar, telur ikan, kerang, pasir, dan batu. Kegiatan lainnya adalah lalu lintas perairan internasional, transportasi antar pulau, dan pelaksanaan berbagai aktivitas sosial budaya. Dalam bidang perikanan, Bagan Siapi-api dan Bengkalis pernah menjadi pusat penghasil ikan utama di Indonesia. Bagan Siapi-api bahkan dinobatkan sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norwegia. Industri perikanan menjadikan Bagan Siapi-api sebagai kota modern. Pada tahun 1934, kota ini bahkan telah memiliki pembangkit tenaga listrik, unit pemadam kebakaran, dan pengolahan air bersih. Kemegahan Bagan Siapi-api saat itu kemudian dijuluki sebagai Ville Lumiere atau Kota Cahaya. Nah, Bengkalis menjadi penghasil ikan terumbu dan telur terumbu. Daerah ini kemudian digelari Negeri Terumbu. Ikan dan telur terumbu menjadi komoditas utama Bengkalis yang diekspor ke berbagai negara di dunia.
keagungan ikan terubu diabadikan dalam berbagai tradisi dan karya sastra, misalnya Semah Terubu dan Syair Ikan Terubu. Nah, kawasan perairan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Tasik. Tasik berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi dan sosial budaya, misalnya sumber ikan untuk mandi dan tempat pelaksanaan tradisi semisal mandi safar. Tasik yang ada di Riau misalnya Tasik Air Putih, Tasik Nambus, dan Tasik Putri Pepuyu, yang semuanya berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Putri Pepuyu memiliki legenda tentang sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Beranyut. Konon, pulau ini selalu berpindah sehingga disebut berhanyut. Legenda lain di Tasik Putri Pepuyu adalah cerita tentang kasih sayang ikan terubu dan ikan putri pepuyu yang tidak kesampaian sebagaimana tersebut dalam syair Ikan Terubu. Yang kedua, selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau atau daratan. Selat berfungsi sebagai jalur penghubung antar pulau atau penghubung dua daratan, lalu lintas pelayaran, sumber ekonomi. Selat juga menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa penting sejarah dan budaya seperti pelaksanaan ritual dan upacara, tempat tumbuh dan berkembang cerita-cerita rakyat, dan pertempuran melawan penjajah. Sebagian selat di Riau seperti Selat Malaka mempertemukan belahan bumi barat dan timur. Selat Malaka menjadi jalan tol internasional sebagai lalu lintas pelayaran dunia yang sibuk dan padat. Riau memiliki banyak selat. Misalnya, Selat Bengkalis yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia, Selat Morong di Pulau Rupat, Selat Rupat atau Selat Dumai di antara Pulau Rupat dengan Pulau Sumatera. Yang ketiga, laut. Laut di Riau menyimpan potensi sumber daya maritim yang besar. Potensi tersebut meliputi berbagai bidang ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan energi laut. Pengembangan potensi kelautan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat tempatan. Alam Riau memiliki panjang garis pantai sepanjang 2076 km. Terbentang pada beberapa kabupaten dan kota yang berada di pesisir Riau. Kabupaten dan kota tersebut adalah Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak Sri Indrapura, Dumai, Pelalawan, dan Meranti. Nah, fungsi kawasan perairan. Pelestarian kawasan perairan bertujuan untuk mengharmonisasikan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan keinginan untuk melestarikan sumber daya alam. Kawasan perairan telah dimanfaatkan dengan berbagai tujuan seperti sebagai perlindungan alam, pelestarian spesies, keragaman genetik, kegiatan wisata, kegiatan pendidikan lingkungan, serta perlindungan unsur alam atau budaya yang spesifik. Secara umum, kawasan perairan berfungsi sebagai jalur transportasi. Misalnya, Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Bengala di barat dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik di timur. Lalu sebagai lokasi perikanan. Kawasan perairan adalah pusat penghasil ikan. Berbagai upacara dilaksanakan sebagai upaya untuk
untuk menjaga kelestarian ikan. Lalu sebagai pusat perekonomian, laut dan selat menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang menjadi pusat perdagangan yang penting. Kapal juga dapat singgah untuk menjual atau mengangkut barang komoditas. Lalu sebagai tempat pelaksanaan berbagai tradisi, kawasan perairan sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai ritual dan upacara. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.